Ini aku, kata Allah, menunjukkan makna taukid. Dalam bahasa kita hampir tidak ada taukid. Biasanya taukidnya hanya pengulangan saja. Besok kamu pergi, saya pergi. Besok kamu pergi, iya pergi, betul-betul pergi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kadang Allah mengulang taukid sampai 5 kali. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. Maka Allah ingin menjelaskan dirinya, dia katakan inni khaliqun. Penggunaan kata khaliqun untuk menjelaskan bagi orang yang menyatakan bahwa manusia ini pancaran dari Tuhan, manusia ini bagian dari Tuhan, maka terbantahkan itu semua. Kita bukan pancaran, kita bukan bagian, kita adalah makhluk, sedangkan Allah itu adalah khaliq. Allah sendiri yang mengatakan khaliqun. Lalu kemudian kita disebut dengan basyara. Basyara diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Kenapa kita ini disebut basyar? Karena kita makhluk yang berkulit, kelihatan orangnya. Ada makhluk yang tidak berkulit, ada, tidak kelihatan. Siapa dia? Jin. Kalau ada orang yang melihat jin, berarti jinnya sudah berkulit. Dari kata jannah, jannal lailu, malam menutup. Maka semua yang tertutup disebut dengan jin. Anak, mohon maaf, yang tertutup di dalam 3 tutupan. Yang pertama tutupan rahim, yang kedua tutupan plasenta, yang ketiga tutupan kulit perut, maka disebut dengan janin. Diambil dari kata jannah, janin. Makhluk yang tertutup, tidak terlihat oleh mata, disebut dengan jin, dari kata jannah. Matahari cahayanya tertutup, tidak sampai ke bumi, karena ranting-ranting kayunya dengan daun-daunnya saling menutupi sehingga di bawahnya sejuk, tidak sampai cahaya matahari ke bawah, disebut dengan jannah, dari kata jannah. Lalu kemudian orang yang tertutup akalnya karena minum khamar, tertutup, tidak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana hitam, mana putih, mana lurus, mana bengkok, orang itu disebut dengan majnun. Tertutup akal pikirannya. Semuanya berasal dari kata jannah. Maka ada seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta dengan Laila sampai akalnya tertutup, maka disebut dengan Laila Majnun. Kenapa bukan Laila Majnunah? Karena yang gila bukan Laila, tapi Qais. Akhirnya Qais sembuh setelah dibawa oleh ayahnya berdoa di samping pintu Ka'bah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Di antara mustajab doa di samping Ka'bah adalah sembuhnya Qais. Setelah Qais sembuh, dia ditanya, "Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha?" Kalau engkau disuruh pilih wahai Qais, kau memilih dunia seisinya atau memilih Laila? Qais menjawab, "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha." Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Begitulah kalau orang jatuh cinta lalu dia menikah, maka akan lahir anak-anak. Tapi kalau dia tidak jadi menikah, akan lahir syair-syair yang indah. Kita bukan jin dan bukan majnun, tapi insya Allah kita akan penghuni jannah. Basyaran, dari mana kita diciptakan? Min tin. Tin adalah makhluk yang paling rendah, diinjak telapak kaki, warnanya hitam, baunya busuk. Tin, tanah. Kita ini semua diciptakan dari tanah. Jadi semua manusia ini dari tanah, Ustaz. Ya, sifat tanah adalah rendah, tawadhu. Sifat tanah adalah di bawah, tidak meninggikan diri. Tapi ada juga manusia yang selalu sombong, itu mungkin tanah sengketa. Ada juga yang selalu menimpakan masalahnya kepada orang lain, tanah timbun. Ada juga yang susah bayar utang, tanah liat. Kita ingin, lalu kemudian nafakhtu fihi mir ruhi, lalu aku tiupkan ruhku ke dalam tanah itu. Ketika Allah meniupkan ruh, maka ketika ditiupkan raha ya ruhu, karena memang
nafas itu bertiup, dan nafas itu cuma 2 kali, sekali ditarik, sekali dihembus. Sekali kita tarik ke dalam, sekali kita hembus keluar, sampai masanya dia berhembus dan tidak bisa lagi ditarik ke dalam. Itulah disebut dengan kematian. Nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan mir ruhi, dari ruhku. Dari ruhku bukan berarti ruh Allah yang ditiupkan ke badan kita. Banyak orang memahami bahwa dia adalah ruh Tuhan, lalu akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Nisbat ruh kepada Allah, bukanlah Allah yang masuk ke dalam badan kita. Karena Allah kalau menisbatkan sesuatu kepada dirinya, itu maknanya kata ulama lit ta'zim, baitun, rumah. Tapi ada rumah yang mulia ketika disandingkan rumah itu dengan Allah, Baitullah. Rasul, utusan, utusan tidak mulia, tapi kita disandingkan utusan itu dengan Allah menjadi mulia, Rasulullah. Abdun, abdun adalah hamba, hina, rendah, tidak punya apa-apa. Abdun adalah makhluk yang paling lemah. Abdun adalah hamba yang paling miskin. Tapi ketika bersanding namanya dengan Allah, ta'zim, dia menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Maka Allah kalau mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan kepada dirinya. Di antara semua ibadah ada al-hajjul mabrur, Allah tidak nisbatkan pada dirinya. Ada salat, Allah tidak nisbatkan pada dirinya. Tapi ada satu ibadah, Allah menisbatkan ibadah itu pada dirinya. Apa kata Allah? As-sawmu li, puasamu itu untukku. Penisbatan puasa kepada Allah menunjukkan di antara ibadah yang paling utama adalah puasa. Maka tadi begitu saya bukakan air minum, saya beri ke Kiai, Kiai mengembalikan air ke saya karena beliau sedang puasa. Ustaz Abdul Somad selalu ceramah tentang puasa, tapi Ustaz sendiri kenapa tidak puasa? Ana musafir. Selalu ada jawaban. Begitulah Allah kalau mau memuliakan, dia nisbatkan kepada dirinya. Maka dia katakan mirruhi, bukan berarti ruh Allah yang ditiupkan ke badan kita. Nanti kita malah mengaku menjadi bagian dari Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Apa makna mirruhi? Ta'ziman wa takriman. Maka Allah memuliakan bahwa makhluk yang mulia dalam diri kita adalah ruh. Ruh mulia, sedangkan tanah hina. Bagaimana kalau ketemu antara makhluk yang mulia dengan yang hina? Apakah ruh menjadi hina jatuh ke bawah gara-gara tanah, atau tanah menjadi mulia gara-gara diisi dengan ruh? Bisa terlihat bahwa tanah menjadi mulia karena sudah berjumpa dengan ruh. Mana buktinya tanah menjadi mulia? Faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk-makhluk cahaya yang indah-indah bersujud kepada tanah, padahal tanah letaknya di bawah, padahal tanah rendah, padahal tanah hitam. Ini kan acaranya santri bertanya, Ustadz menjawab. Kenapa jadi ceramah? Faqa'u lahu sajidin. Malaikat-malaikat bersimpuh sujud. Begitulah ketika roh bertemu dengan jasad, maka jasad menjadi mulia. Kenapa Abdul Somad hari ini tinggi, mulia? Karena masih ada ruh di dalam jasad. Begitu ruhnya keluar, dia pun akan masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Begitu ruh keluar dari jasad Abdul Somad menjadi rendah, hina, masuk dalam tanah. Begitu dikubur, apa kata cacing-cacing di dalam tanah? Wow, brownies sudah siap. Abdul Somad hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Namanya ditulis panjang di pondok pesantren Al-Amin Prenduan. Kalau saya hitung hampir 4 meter. Profesor Kiai Haji Abdul Somad LCDESE PhD. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Yang akan menjadi kenangan adalah apa kontribusi kita terhadap kehidupan. Malaikat min nur, manusia min tin, jin min nar. Makhluk yang berbeda. Nur, cahaya, indah, terang benderang. Tanah, hitam, legam, busuk, bau, rendah. Tapi cahaya bisa bersujud kepada tanah. Kenapa? Karena Allah memuliakan. Lalu Allah perintahkan semua makhluk itu bersujud. Fasajadu, mereka semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ablasa yublisu, iblis, mublisun. Iblis bukan nama dia. Nama dia kata Abdullah ibnu Abbas adalah Azazil.
Azazil makhluk yang diciptakan Allah min nar. Dia sendiri mengaku. Apa kata dia ketika Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah, ana khairum minhu, I'm better than him, saya lebih mulia dari dia, ngapain saya sujud kepada dia? Begitulah iblis. Lalu kemudian Allah mengusir dia, malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak untuk merasa dirimu besar di dalam surga, ukhruj, keluar, innaka minas saghirin, engkau kecil, tidak ada apa-apanya. Dia bukan malaikat, dia mengaku bahwa dirinya minar, dia bukan dari nur, dia dari api, tapi kenapa dia bisa bersama dengan para malaikat? Dalam surat Al-Kahfi Allah sendiri mengatakan bahwa dia bukan malaikat, kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih, tapi dia melawan perintah Allah. Dua ayat mengatakan dia bukan malaikat. Lalu kenapa dia bisa berada di barisan malaikat? Karena ibadah Azazil yang luar biasa. Beribadah naik langit 1, beribadah naik langit 2, beribadah naik langit 3, beribadah naik langit 4. Azazil ini kalau dunia PNS masuknya dari karir paling bawah, golongan 2A. Tapi karena dia rajin, karena dia hebat, akhirnya dia setara dengan para malaikat. Ketika Allah perintahkan semua bersujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa dia tidak mau? Aba, dia enggan. Wastakbara, merasa diri besar. Wa kana minal kafirin, dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu dia berputus asa. Orang yang berputus asa itu disebut dengan iblis. Orang barat menyebutnya harapan, hope. Tidak ada less, hopeless, tidak ada harapan. Hopeless, iblis, iblis, hopeless. Jadi kalau ada yang putus harapan, patah hati, berarti dia bukan kata Ustaz Abdul Somad. La tai'asu min rahmatillah, la taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena iblis membisikkan keputusasaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan membisikkan kefakiran, kurang kaya, kurang banyak, kurang. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah memberikan keutamaan, kebaikan, karunia. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat pagi ini. Kenapa? Karena kita tidak mengikut pesan-pesan iblis, tapi dia tetap terus berjuang. Dia dengan bala tentaranya, la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Semua arah dia datangi, depan, belakang, kanan, kiri. Di WC dia sudah menunggu, maka sebelum masuk kita baca antinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi. Apa kata ulama? Ketika kita bacakan doa itu, maka langsung Allah ciptakan penutup tubuh kita, maka iblis beserta bala tentara setan-setan tidak bisa melihat kita. Bayangkan kalau kita lupa baca doa itu, ternyata setan sudah ada di dalam dan mereka sudah menyalakan kamera streaming. Ketika akan makan, kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadisnya dhaif. Hadis yang sahih tentang doa makan, bismillah. Jadi nanti kalau kita dengar ada sahabat kawan kita baca doa bismillah, dua kemungkinan. Pertama, dia tidak mau pakai hadis dhaif. Yang kedua, dia sangat lapar. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil haditsid dhaif, kata Imam Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Ajma'al ulama'u, ulama ijma' ala jawazil amali, boleh beramal bil haditsid dhaif, boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Ustaz kok ingat tahunnya? Karena itu emergensi, 911. Syarat yang pertama, ittisalus sanad. Syarat yang pertama, bahwa perawinya hadis dhaif ini bukan dalam masalah halal dan haram. Yang kedua, bahwa hadis dhaif ini bukan dalam masalah akidah.
Yang ketiga, bahwa hadis dhaif ini tidak ada riwayatnya yang kadzab. Kalau ada riwayatnya yang kadzab berarti hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Yang keempat, bahwa hadis ini masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Itulah mengapa saya Al-Fakir Abdul Somad masih tetap baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi dhaif cukup 5 syarat. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dhaif cukup 5 syarat. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail amal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang nggak perlu lagi karena Cinanya udah datang. Begitulah kita diajarkan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya kita bersemangat. Ulama-ulama mendidik kita.